Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Metro TV Aceh kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Dazen Frila dalam dialog Urang Ketanyo. Pemirsa, derasnya arus informasi palsu atau hoaks di internet dan media sosial telah menghilangkan fungsi dari media sosial itu sendiri. Tidak sedikit pengguna media sosial terprovokasi oleh berita hoaks yang tersebar luas di internet. Sebagian dari mereka bahkan terpicu untuk melakukan aksi-aksi akibat informasi provokatif yang tersebar luas. Namun masih ada juga sejumlah pihak yang memanfaatkan media sosial dan internet untuk hal yang bermanfaat. Bagaimana seharusnya masyarakat sebagai pengguna media sosial menyikapi beredarnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Untuk menjawab pertanyaan ini sudah hadir bersama kita di studio Metro TV Aceh, pakar media sosial Tri Wahyudi dan juga Irwanti, penggiat media sosial. Selamat datang Bang TW, Kak Wanti, terima kasih telah hadir. Assalamualaikum. Namun pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak dulu liputan tim Metro TV Aceh berikut ini. Hampir semua orang aktif di media sosial saat ini. Ada yang menggunakan media sosial untuk curhat ataupun untuk berbagi tulisan yang dibacanya. Salah satu ciri khusus dari media sosial adalah kecepatan penyebaran sebuah status atau foto yang ada ke bagian dunia lain. Terkadang bahkan bisa dalam hitungan detik dari terunggahnya status ataupun foto tersebut. Menyampaikan pesan pada banyak orang dengan tujuan baik tentu boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana jika pesan yang disampaikan adalah berita hoax alias berita palsu? Tentu ini sangat berbahaya, terutama jika menyangkut banyak orang. Teknologi memudahkan banyak orang untuk menyampaikan informasi, baik berupa gambar, suara, maupun tulisan. Sayangnya, tak semua informasi bisa diterima mentah-mentah. Ada yang berita fakta, tetapi tak sedikit pula ada rekayasa di dalamnya. Tim Liputan, Metro TV Aceh. Baik, saya akan beralih ke Bang TW terlebih dahulu. Bang TW, bagaimana Anda melihat pemanfaatan media sosial pada masyarakat saat ini? Ya, baik. Saya sebenarnya sangat apresiasi dengan kondisi masyarakat kita pada saat ini karena masyarakat Indonesia, alhamdulillah, dan juga masyarakat Aceh telah banyak menggunakan sosial media. Ini sebenarnya satu hal yang positif. Baik. Namun, di sisi lain ada orang-orang yang memang memanfaatkan orang-orang yang masih awal-awal menggunakan sosial media ini untuk menyebarkan berita-berita hoaks dan palsu serta berita kebencian yang itu sebenarnya bisa merusak kondisi kenyamanan dan keberagaman masyarakat kita yang ada di Indonesia ini. Saya memandangnya seperti itu. Kalau dari penggiat sosial, Kakak selaku penggiat sosial bagaimana melihat masyarakat memanfaatkan media sosial? Kalau saya sendiri, saya memanfaatkan media sosial itu untuk untuk sesuatu yang positif, Kak. Contohnya, saya bergabung di LF Aceh, saya bisa memberikan sesuatu positif seperti informasi warga gitu kan, atau suara warga gitu, seperti itu. Kalau penyalahgunaan media sosial sendiri menurut Bang TW saat ini sudah seperti apa ya Bang? Kalau dalam pandangan saya dan memperhatikan secara langsung interaksi saya dengan beberapa sosial media itu, memang situasinya cukup mengkhawatirkan. Di satu sisi, sebenarnya ini goals-goalsnya kalau saya lihat sebenarnya bisnis. Bagaimana dengan menyebabkan sebuah berita hoax atau berita yang sangat provokatif, satu situs tertentu mendapatkan keuntungan jumlah klik yang lebih banyak, dan dia dengan menggunakan satu metodologi pembayaran seperti Google AdSense, mereka bisa mendapatkan jumlah klik lebih banyak dan mendapatkan uang lebih banyak dari situ. Nah, inilah yang menyebabkan menurut saya kenapa pemerintah kemudian tegas mengeluarkan sebuah undang-undang UU ITE nomor 8 tahun 2011, di mana di situ yang paling diprotektif oleh pemerintah adalah orang jangan sampai di sosial media yang serba bebas ini dengan mudah menghina orang lain, memfitnah orang lain, sehingga kemudian saya secara pribadi menilai apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya adalah teknik atau metodologi yang baik dan bijak untuk mengontrol ini semua supaya arahnya lebih positif. Namun demikian, kita juga harus memberikan masukan yang banyak kepada pemerintah agar jangan sampai overprotective, sehingga kemudian menyebabkan masyarakat merasa kebebasannya dibatasi. Jadi harus sebijak mungkin dan sebaiknya sosialisasi sebanyak mungkin untuk memanfaatkan sosmed ini secara positif, seperti teman-teman I Love Aceh, bagaimana membuat masyarakat itu interaktif ya dengan berbagai informasi. Saya secara pribadi juga mengajarkan anak-anak muda binaan saya di Aceh ini untuk bagaimana memanfaatkan Facebook misalkan untuk ekspor kopi, untuk melakukan bisnis, sehingga arahnya nanti positif dan sosial media ini bisa bermakna lebih baik untuk masyarakat.
Kalau dari pantauan Kak Wanti, sejauh ini adakah kendala yang dialami pada media sosial yang mengajak atau memprovokasi diri Kak Wanti atau teman-teman? Sebenarnya ada ya Kak, beberapa orang yang mungkin mereka tidak suka apa yang dengan kita lakukan secara positif. Bisa jadi mungkin dia seperti hoax, setiap kegiatan yang kita lakukan secara positif, dia merasa mengadu dombakan pada orang lain gitu kan. Tapi saya menyikapinya secara abaikan saja, sepanjang yang kita lakukan itu positif. Nantinya mereka akan tahu apa yang kita lakukan gitu kan. Karena baru-baru ini tahun kemarin 2016 saya mendapat penghargaan dari Wali Kota KNPI itu sebagai penggiat media sosial. Jadi saya percaya setiap saya lakukan positif maka akan berdampak positif seperti itu. Baik. Di sisi lain, penyalahgunaan media sosial ini kan memang sudah luas dilakukan oleh masyarakat. Dari penyalahgunaan ini sendiri, apa yang paling banyak? Apakah itu hoax atau provokasi, black campaign, seperti apa kalau dari pandangan Jadi dia hampir merata sebenarnya. Semua hal itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi kalau mereka yang ingin memanfaatkan berita-berita hoax ini kan sebenarnya ingin memperbanyak jumlah klik. Itu juga sangat berseliweran. Termasuk situs-situs yang dibuat baru-baru saja, kemudian dengan teknik-teknik spin bahasanya, kemudian dia menyebabkan isu yang palsu, sehingga membuat orang lebih tertarik untuk mengakses situs itu. Selanjutnya, kalau kita perhatikan juga, sebenarnya apa yang terjadi ini karena kekagetan masyarakat. Dulu kita hidup di zaman yang serba dibatasi, sekarang dengan adanya sosial media kita seperti dibuka sebebas-bebasnya. Sehingga inilah yang menimbulkan celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tentu saja tidak baik. Kalau caranya fair, misalkan dengan info-info yang bermanfaat, dan sekarang ada banyak sekali sebenarnya anak muda yang kreatif, ya ada Lawa Aceh misalkan yang mengcapture gambar-gambar atau video-video dari negara lain, kemudian digantikan bahasanya pakai bahasa Aceh, hal-hal yang lucu itu saya positif-positif saja. Menghibur. Dan itu juga menghibur, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, karena masyarakat juga butuh hiburan. Itu juga menghadirkan traffic. Tapi yang kita tidak setuju adalah pemanfaatan berita palsu atau berita yang menimbulkan provokatif dan kebencian. Ini yang sama-sama kita harus betul-betul lawan, generasi muda harus lawan, dan juga pemerintah saya pikir juga setuju bagaimana ini bisa dikontrol dengan baik. Baik. Pemirsa, kita akan terus berbincang, tetaplah bersama kami di Urang Ketanyo. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Urang Ketanyo. Bang TW, tadi kita berbincang mengenai penyalahgunaan media sosial. Nah, ini sebenarnya potensi permasalahan yang ditimbulkan ini bisa sampai seperti apa, Bang TW? Ya, karena sosial media ini sangat terbuka, sangat bebas. Kalau ada orang-orang jahat yang memanfaatkan ini untuk merusak persatuan dan kesatuan kita, potensi sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan saya pribadi melihat orang-orang yang minoritas yang agak dalam kondisi kurang baik ini ada. Orang-orang itu ada, dan memang mereka senang saja melihat kita berkonflik dan seterusnya. Makanya controlling dari segi pemakai, kita sebagai pemakai harus betul-betul bijak menggunakan media sosial. Jangan gampang men-share, belum apa-apa langsung share, berita provokatif langsung share. Jadi kontrol, dan nanti juga saya pikir pemerintah juga sudah membuat regulasi yang baik, dan ya sama-sama kita saling memperkuat posisi ini agar sosial media ini betul-betul dimanfaatkan untuk hal yang positif, hal membangun bangsa, dan itu bisa kita lakukan. Saya yakin bisa kita lakukan. Kalau Kak Wanti, pandangannya?
Pandangan saya sama seperti Bang TW, saya selalu memverifikasi dulu kebenaran berita itu, jadi tidak terjadi hoak gitu kan. Karena informasi yang tersebar kalau hoak itu kan bisa membahayakan masyarakat dan warga bagi masyarakat Aceh gitu. Baik. Tapi Bang, kalau selain bisnis tadi yang Bang TW sampaikan, tuh sebenarnya apa ada motivasi lain dari masyarakat untuk menyalahgunakan media sosial? Bisa politik. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan politiknya. Apalagi misalkan di Aceh ini kan juga lagi musim pilkada, dan itu wajar sekali. Mereka menggunakan akun-akun palsu, memprovokasi masyarakat, ya, anonim-anonim ini digunakan untuk membuat masyarakat tuh misalkan marah dengan pemimpin tertentu atau marah dengan sesuatu isu tertentu, sehingga menyebabkan mengambil keuntungan posisi ini agar memilih calon yang diarahkan oleh orang-orang yang menggunakan akun palsu ini. Jadi itu banyak, bisa jadi bisnis, bisa jadi politik, dan menurut saya sebenarnya itu semuanya melihat daripada momentum-momentum waktunya. Itu biasa ada musim panas, musim dingin kalau dalam bahasa sosial media gitu. Baik, kalau dari insiden-insiden yang timbul karena politik itu seperti Black Campaign, itu kan menjadi cikal bakal pentingnya Badan Cyber Nasional itu dibangun ya Bang ya. Bisa dijelaskan mungkin sedikit tentang cybercrime itu sendiri seperti apa? Sebenarnya cybercrime ini luas. Dia tidak hanya bicara tentang pemblokiran, dia berbicara tentang keamanan transaksi keuangan. Kemudian masalah phishing. Phishing ini email-email yang dikirim untuk mengambil keuntungan dari password-password kita yang rahasia dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membobol kartu kredit dan seterusnya. Jadi cybercrime ini sebenarnya baik. Hanya saja kita penggiat sosial tentu harus kritis melihat jangan sampai cybercrime ini menjadi alat pemerintah tadi untuk kemudian membuat masyarakat terkungkung. Yang dimana kita sebenarnya dengan demokrasi seperti ini sudah bebas bicara, kita juga selama kita mengkritik pemerintah misalkan dengan cara-cara yang nyaman, saya pikir sangat bijak bagi pemerintah untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap hal seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya untuk penipuan, kejahatan, berita hoax, saya sangat sepakat. Cybercrime ini harus segera diimplementasikan dan kemudian diberikan cara-cara yang teknis yang terbaik sehingga masyarakat bisa memanfaatkan. Termasuk saya misalkan, saya ingin melapor sesuatu kepada cybercrime, itu harus ada teknis yang baik. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Baik, tapi apakah permasalahan cybercrime ini sebegitu serius sampai pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional ini? Kalau di dunia IT, Mbak ya, itu info-info tentang uang-uang orang yang hilang itu sudah banyak. Artinya menurut saya itu tetap dibutuhkan. Saya pernah sekolah di Amerika, dan di Amerika juga mereka punya CIA, punya NSA, juga punya National Security Authentication yang dimiliki oleh pemerintah Amerika, yang tugasnya memang sebenarnya mengkontrol agar kondisi internet ini menjadi kondisi yang positif dan kondusif. Jangan sampai ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu untuk kejahatan. Itu yang menurut saya niat awal dari pemerintah kita membentuk Badan Cyber Nasional tadi. Baik. Di sisi lain, Bang TW, baru-baru ini Kominfo juga memblokir 11 situs yang dianggap memprovokasi dan juga berbau sara. Pandangan Bang TW seperti apa? Saya pribadi, saya tentu belum bisa mengklarifikasi secara utuh pandangan resmi saya, karena itu adalah tafsir pemerintah. Makanya kemarin juga ini kan menjadi satu polemik tersendiri, bagaimana DPR juga akan memanggil pemerintah untuk menjelaskan. Menurut saya begini, kalau pemerintah punya sebuah keputusan melakukan pemblokiran misalkan, yang paling penting adalah apa alasan kuatnya, apa indikator kuatnya. Situs ini disebut provokatif atau menyebar berita hoax. Kalau bukti-bukti itu jelas sesuai dengan undang-undang, saya pikir kita masyarakat harus mendukung. Tetapi kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan itu, ini pemerintah juga harus bisa mengevaluasi diri dan menggunakan metode-metode yang lebih baik. Misalkan mungkin pemerintah bisa nggak mengunjungi situs-situs itu mungkin, sehingga bisa ada dialog-dialog. Jadi posisi itu menurut saya akan bisa membuat situasi lebih cair daripada kemudian tugas blokir. Karena blokir ini kan sebenarnya solusi jangka pendek. Tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa bagi seorang pegiat website, pembuat website, itu membuat website itu semudah kita membeli gorengan di pinggir jalan. Situs A diblokir, tinggal beli situs misalkan dia ujungnya .com, ganti dengan .net, itu besoknya sudah aktif lagi. Jadi itu sangat jangka pendek. Yang penting sekarang adalah bagaimana pemerintah itu membuat aturan yang tegas, jelas, tidak istilahnya tidak mencela-mencele, lalu kemudian tegas terhadap aturan. Saya pikir itu aja. Baik, dengan dibentuknya Badan Cyber Nasionalnya, apakah kira-kira dapat menekan angka pemberitaan berita hoax di media sosial di internet? Saya berharapnya begitu, karena mereka juga belum action kan. Kalau belum action, kita berharap berita-berita hoax dan juga provokatif ini betul-betul bisa dikurangkan semaksimal mungkin. Saya berharap begitu, agar nanti
yang aktif di media sosial itu orang-orang yang positif, seperti teman-teman di ILF Aceh. Saya juga misalkan membantu beberapa lembaga sosial untuk mencari dana melalui iklan di Facebook. Jadi hal yang positif itu sangat bisa banyak dilakukan. Dan pemerintah juga harus sering-sering menyapa masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat juga terlibat aktif. Karena ya pemblokiran sangat jangka pendek, sangat jangka pendek. Yang paling penting adalah masyarakat dipahamkan untuk menggunakan secara bijak. Baik, Kak Wanti sebagai penggiat sosial mungkin tanggapannya mengenai pemblokir-blokiran ini oleh pemerintah? Iya, saya sangat mendukung jika itu memang berdampak baik buat masyarakat ya Kak ya. Karena kalau misalnya itu tidak ditindaklanjuti, maka akan berefek bagi generasi yang akan datang. Mereka membuka sembarangan situs, seperti anak-anak, situs porno gitu. Mereka yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terklik, maka akan terjadi maksudnya kayak kejahatan juga bagi psikologis anak-anak. Berarti di satu sisi Kak Wanti setuju dengan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai situs-situs yang dinilai tidak bertanggung jawab? Iya, sangat setuju. Baik. Kalau dari masyarakat sendiri, Kak Wanti, bagaimana Kak Wanti melihat masyarakat Aceh ini menanggapi informasi hoaks yang tersebar di masyarakat? Itu tergantung kepada pemikiran, pola pikir juga ya Kak. Kalau saya selalu mengedukasi atau mengajarkan teman-teman jangan terlalu terpercaya sama pemberitaan hoaks gitu kan, dan jangan terlalu juga langsung di-share karena akan mengimage negatif sama misalnya di Aceh ada sesuatu berita yang tidak bagus gitu kan. Kita baiknya jangan di-share gitu karena kalau di-share maka akan terlihat banyak orang yang akan mengimage negatif tentang Aceh gitu. Padahal berita positif Aceh itu lebih banyak gitu. Seperti itu. Pola pikir yang pola pentingnya. Pikir, ya. Ya. Baik. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Urang Getanyo. Bang Tewe, jika tadi kita berbincang tentang isu nasional, jika di Aceh sendiri seperti apa Bang Tewe melihat masyarakat Aceh ini menyikapi berita yang benar ataupun berita hoaks? Secara umum saya melihat orang-orang Aceh ini sebenarnya sudah cerdas-cerdas, terutama pemakai sosial media, walaupun ada sebagian kecil juga yang tetap terprovokasi, seperti gampang melakukan hinaan-hinaan atau gambar-gambar yang berujung kepada hinaan. Itu juga tetap ada di dalam interaksi saya melihat dari segi misalkan kampanye seseorang di sosial media atau berita-berita tertentu. Ada beberapa sebagian orang yang bijak menyampaikan kritik dengan baik, tapi ada juga yang sangat kasar dengan menggunakan gambar-gambar yang tidak bijak dan seterusnya. Jadi secara umum menurut saya baik, dan tugas kita sebenarnya generasi muda dan pemakai sosial media, pengguna sosial media harus menjaga ini sama-sama. Kita edukasi orang untuk sama-sama, yuk kita jadikan sosial media ini hal yang positif. Tapi apa yang menjadi penyebab berita hoaks ini mudah menyebar di masyarakat, Bang? Apakah itu budaya ataupun masyarakat kurang teredukasi? Seperti apa menurut Itu tadi, satu hal mungkin karena judulnya memang provokatif. Jadi sengaja sih sebenarnya memang buat judul-judul provokatif. Yang kedua juga memang dari sisi edukasi kita. Kita biasanya dalam bahasa Islam kurang tabayun. Sehingga memang karena kurang tabayun ini begitu melihat ada judul-judul yang provokatif langsung share. Seharusnya bijaknya itu kan dilihat dulu, dibaca dulu. Kalau dalam konteks media kan lihat dulu 5W1H-nya. Siapa orangnya, siapa yang menyebarkannya, apa situsnya. Ini benar-benar dia ini kredibilitasnya ada atau tidak. Kalau tidak, menurut saya sebaiknya tahan-tahan diri untuk tidak menge-share. Jadi edukasi ini memang harus terus dilakukan. Tidak hanya tugas pemerintah sebenarnya. Kita sama-sama pemakai sosial media juga bertugas untuk
menyebarkan hal-hal ini supaya masyarakat kita menggunakan sosmed itu dengan bijak. Jadi hoax ini bisa kita tekan semaksimal mungkin. Kalau dari Kawanti sebagai perwakilan I Love Aceh sendiri, apakah ada kegiatan yang dilakukan ke masyarakat untuk menetralkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab misalnya? Iya, kalau saya karena di Twitter ya Kak, jadi informasi yang kita berikan pun harus difilter gitu. Jadi tidak apa yang kita berikan, tweet-tweet posting yang kita berikan itu walaupun dimention berita negatif atau apa, tetap kita filter. Jadi tetap positif beritanya. Lalu masyarakat ini harus diedukasi seperti apa Kak? Agar mereka bisa mengerti, bisa memilah apa yang harus mereka serap dan tidak boleh mereka terima semata-mata seperti itu. Itu simpel aja Kak, kita mengedukasinya mungkin memberitahukan secara apa yang kita informasikan ini belum tentu baik gitu kan. Jadi lebih baik difilter dulu kayak gitu. Kalau pihak-pihak yang bisa mengawal itu semua berjalan dengan lancar, kedamaian di media sosial dan dunia maya itu tetap terjaga, itu menurut Bang Tewe dari mana saja? Semua sisi ya, pemerintah dengan regulasinya yang baik itu saya pikir sudah harus menjadi tugas pemerintah, provider ya, termasuk kita juga pengguna sosial media. Sebenarnya problemnya itu ya di kita-kitanya juga, bagaimana kita secara pribadi bertanggung jawab. Setiap kita mengeluarkan isu atau men-share berita, kita harus pastikan itu baik dan benar. Dan bagaimana cara kita untuk mengamalkan? Sebenarnya menurut saya Aceh ini sudah punya budaya yang sangat baik. Budaya kedai kopi, duduk bersama, gathering ya bahasa Inggrisnya. Itu tinggal kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga di setiap waktu kita selalu berdiskusi hal-hal yang positif. Sehingga mudah-mudahan ke depan sosial media kita bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tapi masyarakat Aceh ini sendiri, apakah mereka cenderung mudah untuk terprovokasi Bang? Karena baru-baru ini kan kita tahu misalnya salah satu kasus hijab Cut Mutia yang awalnya diposting oleh salah satu anggota DPRA di Facebook, itu menjadi viral dan kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Itu pandangan Bang Tewe bagaimana? Saya pribadi, konteks Cut Mutia ini kita harus tetapkan secara bijak. Karena itu adalah pemerintah kan mengeluarkan uang itu mungkin berdasarkan referensi yang dimiliki oleh pemerintah. Itu benar atau salah, itu perlu klarifikasi lebih lanjut, sehingga menurut saya yang paling penting adalah kita sama-sama sesuatu yang di-share itu cerna lagi, benar atau tidak, atau baik atau tidak di-share lagi. Mudah-mudahan dengan itu bisa lebih baik. Kalau di tingkat nasional, pemerintah sudah ada Badan Cyber Nasional. Kalau di Aceh sendiri, menurut Bang Tewe, penting nggak sih untuk pemerintah membuat suatu badan atau melakukan langkah-langkah seperti apa yang pantas untuk menjaga dunia maya? Saya pernah ikut seminar itu dan diskusi tentang itu. Mbak juga ada hadir pada saat itu ya, di seminar tentang keamanan di Aceh ini, keamanan internet. Memang Aceh sebenarnya sudah harus punya. Termasuk yang paling penting di Aceh ini karena konteks kita adalah syariah Islam, selain berita hoax juga berita porno atau situs-situs porno. Ini yang sebenarnya juga pemerintah kita harus punya satu badan khusus yang menurut saya fokus ya, jangka pendek blokir, tapi jangka menengah dan jangka panjang melakukan sosialisasi semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak muda kita ini akidahnya kuat. Karena memang pengakses ini kan anak-anak muda ini kalau diblokir A, dia bisa masuk melalui yang lain. Jadi kalau edukasinya baik, dua sisi, dari atas ditutup, dari bawah diedukasi dengan baik, mudah-mudahan ke depan juga hal-hal yang negatif itu bisa kita kurangi dan kita pakai saja sosmed ini untuk hal-hal yang positif. Kalau menurut Kawanti, langkah-langkah seperti apa Kak? Langkahnya ini aja, kita bisa mengumpulkan teman-teman gitu kan untuk diajarkan bagaimana caranya, terutama kan yang membuka situs-situs tidak bertanggung jawab itu kan anak-anak di bawah umur gitu kan. Jadi pengontrolan mungkin sepanjang di sini masih ada warnet-warnet atau kita orang tua atau sebagai kakak gitu kan, kita bisa melihat apa yang dibuka adik-adik kita gitu, seperti itu. Baik, terakhir Bang, masyarakat harus seperti apa untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa ini tuh menjadi perhatian serius di kalangan anak muda dan juga anak-anak di bawah umur? Yang pertama menurut saya masyarakat intinya mari kita sama-sama menggunakan sosmed dengan bijak dan yang positif untuk bisnis, untuk dakwah, untuk agama, untuk menyebarkan informasi yang positif. Itu menurut saya hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Karena memang sosmed ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat bagus efeknya jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sebagai closing statement saya, mari kita sama-sama betul-betul memanfaatkan sosmed secara positif. Dan ya kepada masyarakat Aceh juga jangan sekali-kali menyebarkan berita-berita yang provokatif sebelum mencerna terlebih dahulu. Baik. Mari kita jaga keamanan internet kita di Aceh ini.